Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhartini. Saya guru di SMK 11 Jakarta, mengajar bidang studi akuntansi. Sekaligus saya mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan nomor peserta 201502797524. Saya akan melakukan uji kinerja di SMK Negeri 11. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, lebih baiknya kita berdoa ya. Berdoa bisa dibantu Dimas? Ya, Bu. Mari teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Ibu mau nanya, hari ini kelasnya udah bersih belum? Semuanya ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada semua ya? Ayo untuk
Ibu akan membacakan komponen inti dari tujuan pembelajaran, yaitu karena kita memakai kurikulum Merdeka ya. Karena ini kelas 10 itu masuk ke dasar kejuruan akuntansi keuangan dan lembaga fase E ya. Makanya di sini berbeda dengan kakak kelas kalian yang kurikulum K13 ya, yang sekarang ini kurikulum Merdeka. Jadi kita ada komponen inti ya, yaitu yang pertama tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan fungsi neraca lajur dengan menggunakan PowerPoint. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat menganalisis akun-akun yang terkait dalam penyusunan neraca lajur menggunakan PowerPoint, video pembelajaran, dan referensi internet dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis lembar kerja atau kolom neraca lajur dengan menggunakan LKPD dengan tepat dan teliti. Yang keempat, peserta didik menginput data atau saldo masing-masing akun penyusun neraca lajur menggunakan LKPD dengan tepat. Ya, sekarang Ibu akan menerangkan tentang materi pembelajaran kita ya melalui PPT ini. Neraca lajur yaitu atau sering disebut worksheet yang bisa digunakan akuntan untuk mengikhtisarkan ayat jurnal penyesuaian dan saldo akun untuk penyesuaian laporan keuangan. Tujuan dari neraca lajur adalah yang pertama untuk mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, untuk melihat perkiraan atau potensi yang akan terjadi dalam kegiatan operasional perusahaan. Hal ini akan membantu pihak manajemen dalam mengendalikan setiap rupiah pengeluaran perusahaan. Yang ketiga, untuk menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo yang sudah disesuaikan. Hal ini merupakan persiapan sebelum penyusunan laporan keuangan yang resmi. Dan yang terakhir, yang keempat, untuk mempermudah mencari kekeliruan atau kesalahan yang mungkin tanpa sadar dilakukan dalam membuat jurnal penyesuaian. Neraca lajur terdiri atas 5 bagian, yaitu neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo yang telah disesuaikan, laporan laba rugi, dan neraca. Neraca saldo merupakan neraca sisa atau neraca percobaan yang mana berisi daftar saldo akun-akun yang ada dalam buku besar perusahaan pada suatu saat tertentu. Neraca saldo disesuaikan yaitu pada kolom neraca saldo disesuaikan menunjukkan neraca saldo setelah disesuaikan dengan jurnal penyesuaian. Neraca saldo sudah mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Angka-angka dalam kolom ini diperoleh dengan jalan menambah atau mengurangkan angka yang terdapat dalam jurnal penyesuaian pada angka-angka yang terdapat dalam neraca saldo. Saldo akun yang tidak terpengaruh oleh jurnal penyesuaian langsung dipindahkan ke kolom neraca saldo disesuaikan. Nah, ini berikut contoh-contoh neraca saldo yang sudah dimasukkan ke dalam neraca lajur ya. Pertama-tama kita memindahkan bulat-bulat dari neraca saldo dimasukkan ke dalam neraca lajur di kolom neraca saldo ya. Lalu lanjut ke jurnal penyesuaian. Nah, setelah kita bikin neraca saldo kan biasanya tuh ada penyesuaian ya. Setelah kita analisis penyesuaiannya, kita pindahkan, masukkan ke kolom jurnal penyesuaian ya. Jadi per sepasang ya, istilahnya debit kredit. Nah, yang ini kan bisa kalian lihat ya contohnya. Yang ketiga ini neraca saldo disesuaikan. Nah, apabila ada penambahan atau pengurangan dari neraca saldo ke jurnal penyesuaian, langsung aja dikurangin atau ditambahkan ya. Tapi kalau misalkan nggak ada perubahan, langsung bulat-bulat pindahkan ke neraca saldo disesuaikan.
Selanjutnya yang masuk ke laporan laba rugi adalah akun-akun pendapatan dan beban. Ya, kalian lihat di sini pendapatan jasa 16.840, sisanya beban-beban, ada beban sewa juga di bawah itu. Nah, itu dimasukkan ke dalam laporan laba rugi, ya. Kemudian yang masuk ke neraca adalah akun harta dan akun utang lalu modal. Itu aja yang masuk ke dalam neraca. Akun-akun yang lainnya kan udah masuk ke laba rugi ya. Coba kalian perhatikan. Tadi Ibu udah terangin ya panjang lebar tentang neraca lajur. Mulai dari tujuan pembelajaran kita, terus komponen-komponen intinya, pengertian neraca lajur, fungsinya, manfaatnya, tujuannya. Coba dari kalian Ibu mau tes nih kemampuan awal. Ada yang tahu pengertian dan fungsi neraca lajur? Ya, Septiana, silakan. Pengertian neraca lajur adalah kertas atau daftar yang digunakan untuk mencatat, menyesuaikan, dan menggolongkan semua saldo di daftar saldo, dan dibuat saat perusahaan akan melakukan proses penyusunan laporan keuangan. Lalu fungsinya, yang pertama, mendukung proses penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, membantu dalam pemeriksaan ulang data. Yang ketiga, membantu meringkas data dalam pencatatan keuangan. Oke, kasih aplaus dulu buat Tatiana. Video permasalahan ya tentang neraca lajur. Kalian simak ya. Itu tolong deh kalian buat di LKPD ya, jawaban dari permasalahan neraca lajur dari video tersebut ya. Sekarang kalian duduk berdasarkan kelompok masing-masing yang udah Ibu buat kemarin berdasarkan analisis ya. Ayo silakan duduk dulu, nanti kita Ibu bagiin LKPD-nya.
berkelompok. Silakan dikerjain ya. Ibu kasih waktu 30 menit. Setelah itu kalian presentasi ya. Dikasih judul dulu itu neraca lajurnya. Ya dikerjakan ya dari yang kemarin itu. Kasih judul. Ya, kira-kira ini ngerjainnya gimana nih? Sulit gak? Sulit sih enggak, tapi harus teliti banget Bu. Jangan sampai salah angka dan salah masukin ke kolomnya. Oke, jadi cerita juga nggak boleh salah ya. Oke. Ya, lanjutin ya. Kerjaannya habis itu Ibu minta 5 menit lagi kumpulin LKPD-nya ya. Ya, kalian. Ya.
Waktunya udah habis ya. Silakan dikumpulin LKPD-nya mana? LKPD-nya tadi ya. Kumpulin LKPD-nya. Lagi. Ini hampir selesai nih. Ada yang udah selesai full. Tadi udah Ibu periksa LKPD-nya ya, ada yang udah benar semua, ada yang beberapa belum selesai, ada yang harus dibenarkan. Sekarang kita ini Ibu mau lihat presentasi kalian ya dari tugas kelompok ini. Coba mana yang mau maju mempresentasikan dari kelompok 1. Selamat siang Ibu, selamat siang semuanya. Siang. Saya selaku perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan neraca lajur dari Sasa Salon. Sudah kami masukkan neraca saldo di sini dengan jumlah 154.600.000 dalam jutaan rupiah. Dan juga ada 4 jurnal penyesuaian yang sudah saya masukkan ke neraca saldo setelah disesuaikan dengan jumlah 157.400.000 dalam jutaan rupiah. Dan juga kami membuat laporan laba rugi yang dimana di dalamnya terdapat akun pendapatan dan akun beban. Setelah membuat laporan laba rugi, kami membuat akun neraca yang dimana isinya itu ada modal, utang, dan juga harta yang berjumlah 147.600. Nah, jadi dari neraca lajur ini kita bisa tahu bahwa salon mengalami kerugian sebesar 2.800.000 dalam jutaan rupiah. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Ada yang mau bertanya? Saya. Apa aja sih yang masuk ke kelompok neraca? Yang masuk ke kelompok neraca mana nih? Neraca yang ujung mungkin. Yang ini? Iya itu. Oh, neraca ini bisa dimasukkan dengan akun utang, modal, dan juga akun harta. Ya, bagus Dimas. Ibu tadi udah lihat ininya ya, hasil neraca lajur kalian kelompok 1 udah benar, ini benar semua ya. Bagus ini kelompok 1. Kasih aplaus dulu buat kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jadi saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari neraca lajur kelompok kami. Nah, jadi di sini kan ada neraca saldo. Hasil dari neraca saldo yang kami hitung itu 154.600. Setelah kita ke neraca saldo, kita ke jurnal penyesuaian yaitu AJP. Total dari jurnal penyesuaian ada 3.800.000. Setelah jurnal penyesuaian, kita pilih-pilih lagi neraca saldo yang disesuaikan. Hasil dari neraca saldo yang disesuaikan itu 157.400. Dan kita lanjut lagi ke laporan laba ruginya. Total beban laba rugi itu 12.600. Lanjut lagi kita ke hasil neraca yang di akhir itu semua totalnya 147.600. Bila ada kesalahan tolong dikoreksi. Ya, tadi yang dipresentasikan Nisa udah cukup, cuman ada beberapa angka yang kayaknya kurang tepat. Ada yang mau komentar? Saya Bu. Oh ya, silakan Scarlett. Saya mau komentar itu yang ada yang salah penempatannya 147 itu harusnya di atas, jadi yang 1 juta itu nggak ada. Jadi sih. Nah, ya benar Scarlett. Kasih aplaus dulu buat Scarlett. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
DP dan hasil akhirnya 3.800.000. Setelah itu saya ke neraca saldo yang disesuaikan dari neraca saldo dan penyesuaian, yaitu hasil akhirnya 157.400.000. Setelah itu saya ke laba rugi menghitung beban dan pendapatan, hasil akhirnya 12.600.000. Setelah itu saya ke neraca menghitung harta utang dan modalnya, hasil akhirnya 147.600.000. Ya, itu saya tunggu dulu. Itu jadi dia rugi atau untung itu? Rugi ya. 2 juta berapa? 2 juta. 2.800.000. Ya, mengalami si salah satu ini mengalami rugi 2.800.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa ini, selamat siang semuanya. Saya Tatiana dari kelompok 4 akan mempresentasikan neraca lajur dari salon Sasa. Yang pertama, kami sudah memasukkan neraca saldo dan totalnya ada 154.600. Lalu di kolom penyesuaian ada 4 jurnal, totalnya 3.600. Di neraca saldo setelah disesuaikan totalnya ada 157.400, dan di laporan laba rugi itu saya masukkan akun beban dan pendapatan, dan di neraca saldo ada akun modal, kewajiban, dan aktiva. Dari sini kami simpulkan bahwa salon Sasa ini mengalami kerugian sebesar 2.800.000. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi hasil presentasi 4 kelompok ya, Ibu sudah nilai. Ibu lihat dari pekerjaan kalian per individu juga Ibu nilai. Yang lagi presentasi yang apa Ibu lihat laporannya yang hampir sempurna itu, dan yang sempurna ya kalau menurut Ibu itu kelompok 1. Kita kasih aplaus dulu buat kelompok 1. Kesimpulan tentang materi yang kita bahas hari ini. Siapa yang bisa kasih kesimpulan buat Ibu? Ya, silakan Polen. Yang saya dapat simpulkan dari pembelajaran itu, neraca lajur itu merupakan bagian yang penting dari pencatatan transaksi perusahaan, yang fungsi utamanya itu untuk memudahkan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Dan dari data yang saya lihat dari presentasi itu ada berdasarkan perubahan dari setiap transaksi dan kegiatan dalam perusahaan. Nah, ini juga dapat menghimpun data akuntansi yang dibutuhkan pada perusahaan untuk menyusun laporan keuangan. Ya, makasih, kasih aplaus dulu buat Polen. Bagaimana respon kalian tentang pembelajaran kita hari ini? Sangat menyenangkan dan juga menarik. Menarik ya? Tadi kita belajar main game ya, bisnis ya?
membacakan doa penutup. Silakan Dimas, kalau Ibu. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, silakan Dimas, kembali. Ya, Ibu memulai.